Ya, dalam satu dekade belakangan, memang industri perbankan sulit untuk kembali meraih masa-masa emasnya dengan mencatat pertumbuhan kredit di 20 hingga 30% seperti pada tahun 2010-an lalu. Dan kalau dilihat tanpa ada pandemi, sejatinya kinerja dari industri perbankan sudah cukup menantang. Tahun lalu saja pertumbuhan kredit misalnya cuma tercatat di angka 6,04%. Tahun 2020 juga bukan tahun yang mudah. Pandemi membuat banyak industri ngos-ngosan. Lantas, seberapa besar dampaknya kepada kinerja industri perbankan tanah air? Saya ulas untuk Anda hari ini. Kita lihat di slide kita yang pertama, yaitu industri perbankan di tahun pandemi. Ya, next slide. Kita lihat dari sisi kredit terlebih dahulu, di mana Agustus 2019 tercatat bahwa kredit perbankan di negara kita ini adalah sebesar 5.464 triliun rupiah. Lalu kemudian bisa kita lihat di grafis ini, begitu ya, Januari terjadi peningkatan menjadi 5.502 triliun rupiah. Lalu kemudian di Maret ini lebih tinggi lagi, angkanya mencapai 5.700-an triliun. Lalu kemudian di Mei kita ketahui sejak adanya pandemi dari wabah virus corona ini, bisa kita lihat ini dampaknya langsung terlihat begitu di data ini, turun menjadi 5.585 triliun rupiah begitu ya. Karena yang namanya pandemi melanda ini membuat aktivitas ekonomi lesu dan juga perbankan ini sedikit lebih ketat dalam menyalurkan kredit. Dan angkanya kalau kita lihat di Mei begitu ya, ini langsung turun di 5.580 triliun dan terus turun angka ini kalau kita lihat pertumbuhan kredit kita, yaitu untuk di Juli begitu ini menjadi 5.536 triliun rupiah, dan data terakhir kalau kita lihat di Agustus 2020 kredit perbankan ini berada di 5.521 triliun rupiah. Atau secara tahunan kita bandingkan dengan posisi di Agustus 2019 lalu, berarti kredit kita hanya tumbuh di 1,04% secara year on year, dari 5.460 triliun menjadi 5.521 triliun. Dan jauh sekali memang angka ini kalau kita bandingkan dengan peningkatan di 2019 lalu yang berada di kisaran 6% saat itu. Lalu kemudian kita lihat dana pihak ketiga atau DPK. Kita lihat bersama angkanya begitu ya. Di Agustus 2019 tercatat angka dari DPK ini berada di level 5.811 triliun rupiah. Lalu kemudian di Januari meningkat menjadi 5.941 triliun rupiah. Lalu kemudian kita bisa lihat di Maret begitu terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi di atas kisaran 6.000 triliun, yaitu di 6.214 triliun rupiah. Namun bisa kita lihat juga di angka ini begitu ya. Mei ketika pandemi melanda ini sedikit melesu, yaitu di 6.175 triliun rupiah. Namun di Juli ini mulai picking up lagi, yaitu di 6.308 triliun. Dan data terakhir untuk di Agustus 2020 tercatat bahwa DPK ini berada di angka 6.487 triliun rupiah atau meningkat cukup signifikan, double digit 11,64% secara year on year. Lalu setelah DPK dan juga pertumbuhan kredit, kita lihat juga bagaimana NPL atau non-performing loan atau disebut juga sebagai rasio kredit bermasalah. Seberapa menantang di tahun 2020 ini? Kita next slide, ke slide berikutnya. Ya, memang kita ketahui pandemi ini membuat banyak usaha bagaikan mati suri begitu ya, kegiatan ekonomi dan juga perdagangan yang dulunya lancar harus terhenti seketika. Dan dampaknya kita lihat di PHK begitu ya, yang terjadi di mana-mana yang membuat daya beli masyarakat tergerus. Alhasil mereka yang dulunya rutin begitu membayarkan angsuran kredit tiap bulannya tak mampu lagi membayar, dan alhasil kredit bermasalah atau NPL pasti meningkat begitu. Kita lihat untuk di Agustus 2019 lalu begitu ya, NPL perbankan negara kita ini berada di angka 2,6%. Lalu kemudian di Januari meningkat menjadi 2,77% dan untuk Maret juga sama angkanya di 2,77%. Lalu kita lihat di Mei begitu ya, setelah pandemi ini melanda terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yaitu mencapai 3%, dan bahkan di Juli angkanya terus meningkat yaitu di 3,22%, dan data terakhir NPL perbankan kita masih berada di 3,22%. Jadi bisa kita lihat di tengah pandemi ini bahwa NPL perbankan sudah berada di ambang batas yaitu di 3%. Dan melihat hal ini, OJK mengeluarkan aturan yang namanya restrukturisasi kredit, di mana restrukturisasi ini dapat memberikan dampak secara langsung terhadap yang namanya likuiditas perbankan. Karena secara langsung kebijakan ini membuat bank memegang uang yang lebih sedikit, dan hal tersebut dikarenakan kredit yang seharusnya sudah jatuh tempo begitu ya pada tahun ini tidak dapat ditagih karena debitur dapat menunda pembayarannya akibat kebijakan ini. Dan jumlahnya kalau kita lihat ini juga tidak
tidak main-main. Per Agustus 2020, realisasi dari restrukturisasi kredit perbankan ini telah mencapai 863,62 triliun rupiah dengan jumlah debitur yaitu di 7,19 juta debitur. Dan untuk sektornya kita lihat ini ada dua begitu ya, non UMKM dan juga UMKM. Di mana non UMKM ini angkanya jauh lebih besar di 508,45 triliun, sedangkan untuk UMKM ini di 355,17 triliun rupiah. Nah, lantas pertanyaan selanjutnya, dengan sejumlah tantangan ini, bagaimana nih kinerja keuangan perbankan di tengah pandemi ini? Kita lihat angkanya dan juga datanya di slide berikutnya. Ya, kita lihat untuk net interest margin, kita ke slide berikutnya. Ya, kita lihat untuk di net interest margin atau NIM perbankan, kami tampilkan untuk Anda datanya. Yang orange di sini, yang warna orange, ini adalah posisi di Januari 2020 versus yang putih, yaitu di posisi Agustus 2019. Kita lihat untuk Bank Buku 4, begitu ya, net interest margin atau NIM dari perbankan ini berada di level 5,66% untuk di Januari. Namun di Agustus bisa kita lihat bahwa angka ini tergerus cukup dalam, begitu ya, menjadi 4,84%. Lalu kemudian untuk perbankan yang berada di kelas buku 3, begitu ya, ini juga demikian. Dari 3,87% di Januari menjadi 3,57% di Agustus. Namun bisa kita lihat di sini bahwa untuk bank buku 2 dan juga buku 1 ini terjadi peningkatan begitu ya, dari 4,54% menjadi 4,57%, dan untuk bank buku 1 dari 4,71% menjadi 4,72%. Namun kita lihat untuk bank buku 4 dan buku 3 begitu ya, penurunan ini juga kemudian terlihat di return on asset atau ROA perbankan yang berada, kalau kita lihat angka ini begitu ya, di 2,48% pada Agustus 2019 lalu. Namun bisa kita lihat Agustus tahun ini tergerus yaitu menjadi 1,9%. Nah, dengan sejumlah tantangan yang mengakibatkan penurunan kinerja ini, bagaimana outlook perbankan, industri perbankan kita di tahun 2021? Apakah akan membaik begitu prediksinya? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, memang walau kondisi perekonomian masih melambat akibat dari pandemi COVID-19 ini, pertumbuhan kredit sudah diramal mengarah ke posisi positif, di mana Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bahkan memproyeksikan bahwa pertumbuhan kredit untuk di tahun 2021 ini hingga akhir tahun begitu ya, berpotensi tumbuh di kisaran 5,6%, dan memang kalau kita lihat memang angka ini belum kembali ke level normalnya begitu ya. Bahkan pada akhir tahun 2020 ini pertumbuhan kredit diproyeksikan masih berpeluang tumbuh sekitar 2,3%. Dan ini seiring dengan proyeksi dari baik Bank Indonesia dan juga Kementerian Keuangan yang memproyeksikan bahwa ekonomi negara kita sudah dapat bounce back di tahun 2021 mendatang begitu. Bahkan angkanya ini cukup optimistis sekali, yaitu di 5,8% dari rata-rata pertumbuhan ekonomi kita selama 5 tahun terakhir yang berada di kisaran 5%. Dan harapan kita pastinya semoga vaksin dapat segera didistribusikan, roda ekonomi dapat melaju sekencang begitu ya, sebelum pandemi yang pastinya akan berdampak positif terhadap perekonomian negara kita dan juga kepada industri perbankan tentunya.